Kalau haji tamattu itu ya perjalanannya semacam ini. Kita itu perjalanan semacam ini. Gelombang pertama Madinah, nanti ambil mikot Mekah. Gelombang kedua dari Domba Hutan, mikotnya nanti di Zulamlam. Nah, itu di atas laut, di atas laut Zulamlam, baru ke Mekah. Ini lanjut aja ini. Jadi menjadi pengetahuan Bapak Ibu, orang haji itu tidak sekedar langsung dari Mekah langsung haji, tapi wajib hukumnya orang berimroh masuk kota Mekah. Kalau dia niat umroh atau niat haji ya harus berumroh, harus berumroh dan harus berniat labbaik Allahumma umrohtan, umroh dulu. Ini prosesinya. Ini berarti dimulai dari pelaksanaan ibadah haji. Nah ini tengahnya. Nah ini Bapak Ibu jelas nggih? Nah itu nggih. Kita ini ada di jenengan mamanya langsung kalau besok langsung memulai dari mikot. Orang yang tinggal di Mekah sudah lebih dari 3 hari, itu mikotnya ada di rumahnya, maksudnya ada di hotelnya, karena sudah dianggap mungkin, terus dianggap penduduk situ. Nah, penduduk situ. Jadi, nah ini dimulai dari mana ini? Nomor 1. Nah ini nomor 1 itu penduduk Mekah. Nah, penduduk Mekah. Jadi penduduk Mekah, maka nanti orang haji itu dari hotel, ya, kita mulai dari mau ada tarbiyah nggak Bu? Ke Mina dulu atau langsung ke Arafah? Ya prosesnya besok gimana? Berarti ada tarbiyah nggih? Ya, kalau tarbiyah ya di Mina tanggal 8. Jadi berangkatnya nanti dijelaskan kepada para siswa, kita berangkat ada posisi ada di hotel Mekah. Kita sudah menjadi penduduk kota Mekah karena sudah tinggal di Mekah selama 3 hari lebih. Itu hukumnya sudah mungkin dia sudah menjadi penduduk. Maka wajibnya dia mengambil mikot ada di kota Mekah orang haji. Nah, begitu. Kecuali setelah melakukan prosesi umroh, setelah melakukan prosesi selesai haji, kepingin umroh lagi dia harus keluar dari kota Mekah. Keluarnya kemana? Paling dekat itu namanya Tanaim, 7 km dari kota Mekah. Naik taksi lah. Kalau enggak naik bis ya, Romeal ya 8.000 lah. Numpak taksi Romeal, nanti balik maning Romeal. Saya kalau pas fisiknya lagi sehat, ada badal itu bisa semuanya pindu Mas Eko. Ya naik bis sendirian gitu. Malam-malam baru selesai itu keluar terminal numpak bis ke Tanim yang paling dekat Tanim. Nanti di sana ambil mikot, niat, langsung numpak bis lagi, berangkat balik lagi ke Mekah, ke Masjidil Haram, laksanakan tawaf sa'i selesai. Nah, jadi perjalanannya, oke, kita mulai dari ini, nomor 1 ini, kelihatan bukan nomor 1 foto? Oh, foto lanunya. Mungkin bisa display coba display Bayu gimana itu? Bisa coba anunya pok. Kalau satu kelihatan enggak? Bayu dibantu Bayu. Sumber kegedean itu. Cilik gimana? Nah, mau pinter. Dari sini. Nah, boleh. Nah, itu nomor 1.
Ini nomor 1, kita ada di Mekah. Okay. Jadi kalau orang haji dia sudah tinggal di kota Mekah lebih dari 3 hari, dia ambil mikotnya ada di hotelnya, di rumahnya. Keluar, keluar. Nanti langsung menuju ke Mina sini. Tanggal 7 malam 8, Ibu. Jadi tanggal 7 malam 8 para jamaah haji di kota Mekah nanti kepada para siswa langsung ambil niat. Niat labbaik Allahumma hajjan. Saya terima panggilanmu ya Allah untuk berhaji. Nah, setelah itu semua larangan-larangan ihram berlaku. Ya, ini kan jadi sekedar pembelajaran ya, Bu. Urung ngerti larangan-larangan lah kok oke lah. Karena ada kalau orang berihram kan tidak boleh pakai wangi-wangian, tidak boleh mencukur, tidak boleh mencabut bulu, tidak boleh membunuh binatang dan sebagainya kalau larang-larang itu. Nah, itu setelah jadi Bapak Ibu setelah keluar dari hotel nanti akan naik bis, naik bis dari Mekah menuju ke Mina, menuju ke Mina kurang lebih 21 km ya. Kalau musim haji ya bisa sejam sampai 2 jam karena padat, bisa 2 jam. Tapi kalau janjinya aslinya ya paling-paling 10 menit aslinya. Itu kan banget padatnya jalanan di kota Mekah. Lah Mina start sampai di kota Mina, kota Mina, tempat Mina itu nggak ada kehidupan di sana ya, nggak ada kehidupan dalam bentuk padang-padang pasir, cuma ada tenda-tendanya. Jadi tendanya di Mina itu permanen, ada doa masuk Mina. Nah, nanti diajarkan nggak kira-kira diajarkan Nah itu nanti diajarkan tentang doa masuk Mina. Allahumma hadza Mina famnun alayya bima mananta bihi Allah auliyaika wa ahli taatika. Nah, jadi itu tanggal 7 malam 8, Bu. Jadi nanti ilustrasinya ini tanggal 7 malam 8 Dzulhijjah, bukan 7 Maret, bukan 7 Juli besok, tapi tanggal 7 Dzulhijjah malam 8 diberangkatkan ke Mina untuk melaksanakan tarwiyah. Nah, tarwiyah. Nah, di dalam kegiatannya itu di situ ada tarwiyah, nanti pagi-pagi survei tempat pelemparan jumroh. Biasanya jamaah haji diajak ke tempat lempar jumroh. Tempat lempar jumroh namanya Ula Wusta Aqobah. Nah, tarbiyah itu apa? Nah, ini yang perlu saya jelaskan. Tarbiyah itu apa? Perilaku Nabi ketika haji beliau melaksanakan tarbiyah dari kata rawaya. Rawaya itu artinya apa? Artinya golek banyu. Ada yang juga roya itu melihat, karena itu kejadiannya kan sebelum penyembelihan Nabi Ismail ya di tanggal 10 Dzulhijjah itu. Maka tarbiyah itu apa? Mencari air. Dulu Nabi tanggal 8 pagi itu ke Mina dulu, golek banyu, gue bekal ke Arafah untuk wukuf. Aslinya begitu. Tanggal 8 Dzulhijjah itu. Tapi kalau versi pemerintah tidak ada tarbiyah, Bapak Ibu, tidak ada tarbiyah. Karena apa? Tarbiyah hukumnya memang sunnah. Sunnah boleh ditinggalkan. Yang kedua, tarbiyah bagi pemerintah merepotkan, mamputi si jamaah dari Mekah menuju Mina, nanti dari Mina diangkuti maning ke Arafah, repot. Nah, maka sunnah-sunnah hal semacam itu ditinggalkan oleh pemerintah. Tapi bagi Aisyah, bagi Muhammadiyah, bagi Salaf, bagi orang-orang Iran, orang Irak, orang Mesir, itu mereka rata-rata mengambil itibak Nabi, ngikuti hajinya Nabi, yaitu tarbiyah. Maka menurut saya kalau yang Nahdlatul Ulama itu ikut pemerintah biasanya dia nggak akan tarbiyah, karena tarbiyah itu biayanya masih 200 real ya, kurang lebih sekitar 2 kali berapa? 400.000 sekarang ya, sekarang 1 real 4.300 ya, hampir 1 jutaan lah biayanya untuk sewa bis, untuk makan, ditanggung jamaah. Maka kalau dari KB Asia itu nanti ada biaya tarbiyah 200 real. Kalau dari KB Asia, kalau dari yang dari NU, dari versi pemerintah nggak ada tarbiyah. Nah, jadi tarbiyah apa? Tarbiyah itu perilaku Nabi ketika beliau mencari air, golek banyu di tanggal 8 Dzulhijjah sebelum menuju ke Arafah untuk melaksanakan wukuf.
Samu lah caranya. Nah, sejarahnya tidak saya sebutkan, jadi nanti ini peristiwanya. Jadi kadang saya ke jamaah biar mereka kadang dibaca-baca, ya paling orang ngerti, oh boleh sejarahnya semacam ini kayak gitu. Ya buat bacaan aja, sing gelem maca. Kadang sepupu kan angel. Ditonton video film aja kadang ngantuk. Kemarin itu visualisasi haji, saya setelkan video. Saya jelaskan, anak sing merem. Tak nonton video sing menarik ya, ya karena itulah sudah di atas 75-an kayak gitu ya, menurut saya tindakai dewek jenengan kan pendamping boten karena jalan aku bimbing tak profil saya lihat kepriwingnya itu pada kedudukan. Makanya ya itu kerjasama tim, kerjasama regu, makanya dibentuk regu rombongan kalau di haji itu gunanya untuk saling solidaritas, gitu, saling membantu di sana. Gitu. Karena kalau mendalam pembimbing, saya yakin nggak mungkin pembimbing satu harus ngurusin orang beratus-ratus, itu jelas tidak mungkin. Pembimbing itu paling hanya instruksi hari ini ke sini, hari ini ke sini, itu saja. Sama hukum-hukum kalau ditanyakan masalah hukum-hukum. Nah, ini Bapak Ibu, jadi tarwiyah itu di sana itu Bapak Ibu ini tenda. Tendanya ini permanen di Mina, jadi nggak dibongkar, gitu, permanen. Jadi nanti kalau musim haji itu langsung datang petugas apa pekerja bersih-bersih pohon, tatani karpet dan seperti ini. Ini nanti orangnya pada cerita kayak gini, kayak pindang lah ditata, punya space-nya itu setengah meter kali 2 meter. Jadi orang iso gunting kayak nang omah, sarene gentong-gentong didobgen nggak bisa. Hanya lepas awak, jatah satu tenda isinya 100 orang. Jadi dipas jadi setas. Jadi turun kadang pun saya arep balik nih orang bisa ketimbang kayak nang kamar dewek. Geser iki lha awake geser, wong arep miring. Nah, tapi nikmat banget Bapak Ibu nggih wong haji wae. Makanya wong sing haji terus kepengin mandi. Nah, ini Bapak Ibu gambarannya. Nah, ini survei, ini pas posisi survei. Nah, jadi Bapak Ibu nanti di penjelasan kepada siswa itu tanggal 8 menuju ke tanggal 7 malam 8 menuju ke Mina. Di Mina itu selama sehari semalam untuk melaksanakan tarwiyah di Mina. Kegiatannya apa? Kegiatannya ya hanya sholat 5 waktu, kajian, apa saja. Sholatnya selama di Mina dikosor, tidak dijamak, tapi dikosor di waktunya. Nabi itu begitu. Jadi beda nanti kalau di Arafah itu dijamak dan dikosor, dikumpulkan dan diringkes. Tapi kalau di Mina, ketika di Mina itu dikosor saja. Duhur ya duhur ning 2 rakaat tok. Asar ya asar ning 2 rakaat tok. Tidak ada ba'diyah, qobliyah, sing wajib dipotong nih. Nah, gitu. Kadang menurut saya karena jamaah kurang pengetahuan, ada us ba'diyah sih apa qobliyah sih. Mungkin jam sholatnya dikosor. Terus ba'diyah ya sih ya orang apa nih kuwi ora sesuai tuntunan gitu. Wong asline sing pokok saja dipotong, isi ditambah sunat-sunat kan gitu. Nah, maksudnya perlu keilmuan sampai di situ gitu. Ya sih ora salah maksudnya, tapi itu enggak sesuai. Nah, setelah sehari semalam di Mina, nanti berangkat menuju ke Arafah nih Bapak Ibu, ke Arafah. Nah, jadi nanti siswa ini kita sudah di Mekah berangkat ke Mina. Mungkin ada Mina nih Bu, ada Mina. Nah di Mina, kumpul. Ini di sini kita sehari semalam, malam 8 sampai di Mina. Terus kegiatannya hanya sholat berjamaah, dikosor saja, plus kajian-kajian. Maksudnya setiap pada sholat itu ada kajian-kajian. Ya orang ketemu 5 menit, 10 menit itu ada kajian. Nah, sampai dengan tanggal 9 pagi. Yaitu menuju ke Arafah untuk melaksanakan wukuf. Nah ini puncaknya
haji adalah Arafah, al-hajju Arafah, tanggal 9 Dzulhijjah. Lah kita di sini sing ora haji disunahkan pon puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Ini Bu.